Halo Tetaners, welcome to channel Healing Teta, channel yang akan nge-review tempat-tempat yang menarik untuk kalian kunjungi. Yuk kita healing. Tetaners, kalau kamu lagi cari villa buat staycation yang tenang, estetik, dan cocok buat keluarga atau bareng-bareng teman, video ini wajib kamu tonton sampai habis. Hari ini aku lagi ada di Villa Stavilla dan aku bakal review jujur dari segi tempat, fasilitas, serta suasana di villanya. Begitu sampai, kesan pertamanya dari villa ini tuh rasanya tenang dan private. Lingkungannya nggak rame, udaranya sejuk, dan vibes-nya tuh beneran cocok buat yang pengen kabur sebentar dari hiruk pikuk kota. Akses ke lokasinya juga masih aman, mobil bisa masuk dan parkirannya cukup luas. Bisa sampai 4-6 mobil lah. Pas masuk, kita langsung disambut sama kolam ikan koi. Ini tuh detail kecil tapi bikin suasana langsung kerasa adem dan homey. Suara airnya juga bikin rileks. Oke, kita masuk dan jujur ya, begitu masuk tuh langsung kerasa luas banget. Ruang tamunya tuh open space, banyak jendela besar, jadi cahaya alami masuk dari berbagai arah. Dan yang aku suka, ruangan ini tuh langsung nyatu sama ruang makan dan dapur. Tapi sebelum bahas dalamnya lebih detail, aku mau ajak kalian lihat area luar villa dulu ya. Karena ini salah satu bagian favorit aku. Di teras samping ini enak banget, ada alat barbekyuan yang udah proper. Terus ada bangku-bangku panjang kayak gini nih, meja panjang buat kalian barbekyuan. Seru banget dengan udara seger sambil ngobrol-ngobrol, bakar-bakaran, ngirup udara seger. Terus cuaca dingin sejuk kayak gini tuh seneng banget gak sih leye-leye di sini? Dan ini untuk area kolam berenangnya, ini adalah area favorit di villa ini. Desainnya tuh kayak kolam berenang di Bali gitu gak sih? Pokoknya berenang di sini tuh enjoy banget karena bisa lihat view terbuka, udara seger, terus kolam berenangnya bersih kayak gini. Gimana nggak betah coba kalau kalian mau berenang lama-lama di villa ini? Di samping kolam berenang ada ruangan kecil. Nah, di dalamnya ini ada meja biliar. Seru banget ya, villa ini nyediain meja biliar, nambahin activity selama nginep di sini. Nah, meja biliarnya ini alhamdulillah berfungsi dengan baik karena kayak bolanya tuh lengkap, terus tongkatnya juga ada. Nah, seru banget nih kalau yang anak mudanya pengen main-main tanpa takut kehujanan kan, dibikin nih ruangan kayak gini. Terus ada sofanya juga kalau mau duduk ngobrol-ngobrol. Terus ada toiletnya juga di ruangan kecil ini. Nah, juga ada ternyata gabung sama ruangan ini itu dapur kotor. Nah, dapur kotor ini tuh lengkap banget peralatannya. Kayak kukusan aja tuh disiapin, panci, penggorengan, ulekan, peralatan kayak sendok-sendok semua lengkap pokoknya di sini. Dan ada mesin cuci, kulkas, wastafel, dan juga disiapin di villa ini freezer. Buat kalian mau stok daging banyak bisa banget di villa ini. Untuk halaman villa ini tuh gede banget, udah udaranya seger dan di depan mata kita kalau duduk di sini bisa langsung lihat view Gunung Salak. Pokoknya gede banget deh untuk halaman belakang villa ini. Kalian kalau kesini wajib banget bikin games atau olahraga kayak bola, kayak bulu tangkis gitu. Seluas ini halaman villanya. Jadi sayang kalau nggak dibikin activity seru-seruan pas ngumpul di villa. Karena momen itu kita sedang membangun kenangan. Mungkin saat itu terasa biasa aja, tapi suatu hari nanti momen-momen kecil itulah yang akan terasa paling berharga. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian dalamnya. Ini ruang tamunya luas, nyaman, dan enak banget buat duduk rame-rame. Terus di sini juga ada dapur. Nah, ini untuk dapur bersihnya ya. Tampilannya rapi dan modern. Perlengkapannya lengkap buat masak-masak ringan yang nggak kotor gitu. Ada oven. Nah, ini ovennya lumayan banyak. Ada 2 jenis ya, besar.
Terus lemari di dalamnya sini nggak terlalu banyak perabotan. Jadi kosong untuk isi lemari ini karena yang lengkapnya itu di dapur kotor yang tadi. Nah, di sini ada kulkas besar, dispenser, terus ada microwave-nya juga dan wastafel. Villa ini tuh modelnya yang jendelanya banyak gitu, jadi cahayanya cukup. Nah, untuk yang jendela bawah itu dipakai orden bening, tapi yang di atas enggak. Terus di sini juga ada TV, ukurannya juga cukup besar, ada sound systemnya juga, jadi bisa karaokean. Dan ini untuk sofanya lumayan disiapin banyak, bisa beberapa orang bisa duduk di sini ngumpul. Terus ada meja makannya, bisa diisi 6 orangan. Nah, di villa ini disiapin khusus tempat sholatnya, jadi lebih nyaman lagi untuk ibadah. Terus disediain sarung, mau kena. Jadi nyaman ya buat ibadah di villa ini. Dan sekarang kita ke kamar yang bawah. Tada, ini untuk yang di kamar bawah ya. Lantainya udah pakai yang jenis kayu gitu. Terus interior kamarnya tuh kayak bambu, tapi tetap ada nuansa modernnya. Terus toiletnya ada di dalam kamar, tapi terpisah antara shower. Nah, yang penting showernya ini ada water heaternya juga, terus bersih. Dan sebelah kiri ini WC. Nah, WC-nya juga bersih. Di tengahnya ada wastafel. Jadi model kamar mandi di kamar ini tuh kaca gini ya. Jadi kalau emang kayak kurang nyaman, kalian bisa bawa kain atau orden gitu buat tutupin biar agak nyaman pas ke WC atau mandinya. Walau udah pakai sunblock, tapi kalau emang kayak model kayak aku nih, kalau nggak nyaman ya aku tutupin gitu. Nah, sekarang kita bahas ke lantai atasnya. Model villa ini tuh mezanin, jadi nggak full di dak gitu lantai 2-nya. Jadi tetap dari atas bisa lihat suasana di bawah juga tetap tahu suasana di atas gitu. Nah, di atas ini tuh kamarnya ada 4 dan posisi kamarnya itu berderetan. Nah, di depan kamar ini ada bangku-bangku bisa buat duduk. Di dalam kamarnya seperti ini suasananya. Di sini juga disiapin lemari, terus bisa diisi 4 orang, 2 di atas, 2 di bawah dengan tambahan extra bed. Lanjut ke kamar yang lain, dan yang kamar lain sama ya, luas kamarnya kayak yang tadi, isinya bisa berempat, ditambah 2 extra bed, udah lengkap dengan bantal dan selimutnya juga. Nah, kamar di villa ini semua tidak ada yang pakai AC ya, tapi kenapa ya? Karena udara di sini tuh udah pasti dingin banget. Jadi tetap tidur nyenyak, nggak akan gerah-gerahan. Terus kita lihat juga ya, setiap di kamar tuh kan ada lemari nih. Aku mau kasih tahu di dalam lemarinya itu ada isinya itu kayak tambahan bantal, gantungan baju kayak gitu. 2 kamar lainnya nggak usah aku review karena sama aja sama kamar ini. Sekarang kita ke toilet. Dari depan tuh udah ditulis toilet wanita, jadi khusus wanita kayak gini. Jelas toiletnya mereka ini tuh bersih, terang, masih baru kelihatannya ya. Jadi kita mau ke kamar mandi tuh juga betah karena suasananya rapi, bersih, cahayanya juga cukup banget gitu. Jadi itu sih inti dari nginep itu, intinya toiletnya dulu tuh ya yang bersih, baru kita nyaman nginep. Sekarang ke yang pria, isi di dalamnya sama kayak toilet yang wanita tadi, interiornya semuanya dalamnya sama juga ya. Di lantai 2 ini juga ada terasnya. Nah, terasnya tuh kayak gini nih, bisa lihat lebih jelas view pemandangan pohon-pohon di luaran sana. Dan sedikit gitulah cuman buat jalan sedikit aja, karena bukan yang buat duduk-duduk gitu kalau yang kiri kanan. Nah, yang aku jelasin kayak yang tadi, kalau jendela yang di atas tuh tidak pakai orden, jadi cahaya dari luar tuh otomatis banyak banget yang masuk ke dalam villanya. Jadi terang deh suasana villanya. Terus di atas ini juga ada teras yang agak besar buat duduk-duduk santai. Nah, tempatnya tuh lumayan estetik, bangkunya kayak gini. Kalian bisa duduk cantik di sini sambil lihat view dan lihat yang di bawah lagi pada berenang. Untuk area di atas ternyata bersih dan cakep juga buat kita duduk-duduk ngumpul. Intinya sih villa ini tuh udah bersih, cahayanya cukup, dan gedungnya juga model villa-villa baru gitu. Dan apalagi dia juga punya view juara, gunung, terus kolam berenangnya yang estetik dan bersih, bikin betah banget selama nginep di villa ini tuh untuk berenang. Oh ya, villa ini tuh luasnya sekitaran 1.200 meter persegi. Sumpah luas banget. Untuk kalian keliling sambil menghirup udara seger dan jogging tuh juga udah puas banget cuma di dalam villa. Tuh aku suka banget. Villanya tuh tertata, mau di dalam mau di luar.
Pohon-pohonannya tuh rapi gitu tuh, nggak ada sampah-sampah dedaunan ya. Oh iya, di sini tuh ada spot unik loh. Di sini tuh ada kandang burung yang besar di area tamannya. Jujur, ini tuh detail kecil tapi efeknya besar banget ke suasana. Ambience villanya tuh terasa lebih hidup dan tenang, bukan yang berisik, justru bikin suasananya makin adem dan nyaman. Kandangnya juga bersih dan tertata rapi. Di sini ada beberapa jenis burung. Nah, kayak di sini nih ada burung merak. Cantik banget burungnya. Jadi mereka peliharanya tuh burung yang menurut aku mahal dan cantik-cantik deh. Ini salah satu nilai plus dari Villa Asta Villa, karena nggak semua villa punya sentuhan suasana alam seperti ini. Dan ini ya udahlah pasti recommended banget buat kalian stay nyari villa buat liburan sama keluarga besar, sama teman-teman rame-rame. Ini tuh udah pasti villa oke banget untuk kalian datengin, untuk kalian booking. Dan ini aku kasih tahu alamat villanya di sini. Dan untuk cara bookingnya kalian bisa WA ke nomor ini. Dan kapasitas untuk villa ini tuh bisa sampai 30 orang. Dan untuk harga sewa villa ini price listnya ya. Gimana, villa ini bagus banget kan? Buruan pada booking villa ini. Karena sejujurnya nginep bareng orang tersayang di villa yang nyaman dan bagus kayak gini bukan cuma soal liburan, tapi soal momen untuk benar-benar bersama. Dan nanti yang paling kita ingat bukan sekedar villanya, tapi kebersamaan yang ada di dalamnya. Sekian review dari Teta. Jangan lupa untuk subscribe, like, and comment ya. Terima kasih dan bye-bye.